pada tahun 1968 muncul sebuah penelitian yang lebih menakutkan. Ada seorang peneliti atau ilmuwan yang menyuntikkan MSG ke seekor tikus putih, dan hasilnya tikus putih itu mengalami kerusakan otak. Setelah mengetahui hasil penelitian itu telah dimuat di mana-mana, orang-orang semakin takut menggunakan MSG. Bahkan di alam bawah sadar mereka percaya bahwa MSG bisa merusak otak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membicarakan dua tema konspirasi yang sangat menarik. Yang pertama yang sudah sangat familiar dan akrab, namun bagi sebagian orang itu dianggap benar, yaitu kita bakal membicarakan tentang micin. Benarkah micin membuat kita menjadi lambat berpikir? Yang kedua tentang berlian. Apakah benar berlian itu benar-benar berharga? Apakah benar berlian itu benar-benar langka? Nah, kalau kalian tertarik dengan topik-topiknya, please banget stay tune dan tonton video ini sampai selesai. Siapa yang tak kenal dengan micin atau monosodium glutamate? Penyedap rasa ini sudah umum sekali di masyarakat. Micin ini sangat terkenal pada generasi Z dan generasi milenial. Mengapa? Karena mereka seringkali menjadi sorotan atau objek dari beberapa jokes di masyarakat yang berkembang. Jadi selain nama yang disandang untuk generasi Z atau generasi milenial itu, mereka juga dikenal sebagai generasi micin, kurang asupan micin, hingga generasi kebanyakan micin. Hal ini terjadi karena kita kenal dong, sekarang ini kan milenial dan generasi Z itu sangat menyukai dengan kecepatan. Mereka menyukai sesuatu yang serba instan dan menjauhi proses. Mereka ini didekatkan stigmanya dengan micin yang bisa membuat sebuah rasa itu nikmat mendadak. Namun, di balik stigma yang konotasinya negatif tersebut, benarkah micin itu membuat manusia bodoh? Nah, ngomong-ngomong tentang micin, saya bakal membawa Anda atau memperkenalkan Anda dengan seseorang yang bernama Kikunai Ikeda. Kikunai Ikeda ini adalah seorang ahli kimia Jepang yang ternyata dia ini loh yang menciptakan micin. Nah, mulanya Ikeda yang berhadapan dengan semangkuk sop rumput laut itu bertanya-tanya, apa sih yang membuat sop rumput laut itu terasa begitu nikmat dan gurih? Setelah diselidiki, makanan-makanan di Jepang yang terasa gurih itu ternyata dicampur dengan dashi. Dashi itu merupakan campuran fermentasi antara ikan kering dengan rumput laut. Nah, dashi inilah kemudian yang sering dicampurkan kepada olahan-olahan makanan yang tak berdaging sehingga terasa lebih nikmat dan gurih. Setelah Ikeda mengetahui bahwa dashi mampu membuat makanan menjadi lebih gurih, kita maju pada tahun 1908 di mana Ikeda sudah berhasil mengisolasi substansi dari dashi, yaitu rumput laut Lamonaria japonica. Selanjutnya Ikeda melakukan serangkaian percobaan ilmiah, mulai dari penguapan, misalnya penguapan untuk mengisolasi senyawa-senyawa spesifik yang membuat sedap yang terdapat pada rumput laut. Setelah berhari-hari melalui penguapan, rumput laut tersebut akhirnya mengkristal. Saat dicicipi, Ikeda kemudian mengenali rasa gurih itu sama seperti rasa gurih yang terdapat pada dashi. Nah, ia memberikan nama pada vetsin itu atau pada rumput laut yang mengkristal tersebut sebagai umami, yang berasal dari kata umai yang berarti lezat. Penemuan ini juga menjadi sebuah terobosan yang menentang tentang rasa dalam kuliner yang hanya mengenal 4 rasa, yakni asin, manis, kecut, dan pahit. Karena terbukti
Ada rasa yang kelima yang ditemukan oleh Ikeda, yakni rasa gurih. Tanpa buang waktu, Ikeda kemudian menentukan rumus kimianya menjadi C5H9N04. Buat kamu yang anak-anak kimia, bener nggak cara penyebutanku tadi? Silakan dikoreksi. Rumus molekul C5H9N04 yang ditulis oleh Ikeda itu ternyata sama seperti asam glutamat yang juga diproduksi oleh tubuh. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, asam glutamat juga terdapat pada tubuh manusia. Jadi, tubuh manusia sendiri itu sebenarnya memproduksi asam glutamat tersebut. Glutamat merupakan neurotransmitter yang paling banyak ditemukan di otak. Senyawa ini merupakan senyawa yang paling penting untuk memainkan peranan memori dan pembelajaran. Bahkan selain pada tubuh manusia, asam glutamat juga banyak ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Senyawa ini juga sangat mudah ditemui pada beberapa bahan makanan alami. Sebut saja tomat, keju, jamur, buah, sayur, bahkan air susu ibu juga mengandung glutamat. Dengan kata lain, MSG atau micin tanpa ditambahkan ke dalam sebuah masakan kemudian dimakan oleh manusia, asam glutamat atau MSG itu sudah terkandung di dalam tubuh manusia. Menyadari keberhasilannya menemukan sebuah formula khusus, yakni merumuskan molekul kristal yang disebut dengan umami tersebut, Ikeda kemudian mulai berpikir untuk memproduksinya secara massal. Kita maju pada tahun 1999, di mana Ikeda kemudian memberanikan diri untuk membangun satu merek dagang Ajinomoto untuk memproduksi temuannya itu. Kala itu, penyedap rasa ini diproduksi dari ekstrak nabati. Sayangnya, micin tak langsung diterima pasar. Tahukah Anda, Ikeda setelah membuka merek dagang selama 4 tahun ia tidak menuai keuntungan. Baru pada tahun 1903, Ikeda menemukan sebuah titik balik Ikeda di mana pada tahun itu Ajinomoto sangat digandrungi dan dicari-cari oleh pasar. Apalagi setelah Ajinomoto secara resmi digunakan untuk racikan makanan di meja kaisar. Ketenaran micin bukan tanpa batu sandungan. Bahan penyedap rasa yang satu ini bahkan sering dikaitkan dengan berbagai hal buruk, misalkan menyebabkan sakit hingga memicu kebodohan. Bahkan stigma ini berkembang sampai hari ini. Banyak dari kita merasa lebih sehat, merasa lebih baik jika olahan makanan kita jauh dari micin. Tahukah Anda, stigma micin bisa membuat orang menjadi lambat berpikir atau bisa menyebabkan sebuah penyakit? Ternyata dimulai pada tahun 1968. Stigma micin bisa membuat bodoh hingga menyebabkan sebuah penyakit itu berawal dari tulisan seseorang. Saya akan memperkenalkan kalian dengan seorang dokter keturunan Cina Amerika bernama Robert Hammond Wook, menulis sebuah esai kemudian dikirim ke New England Journal of Medicine. Pada esai tersebut, Wook menceritakan bahwa ia mengalami mati rasa di bagian belakang leher, kemudian menyebar ke punggung hingga ke lengannya, dan rasanya jantungnya berdebar-debar lebih kencang setiap ia makan di restoran Cina. Lebih lanjut, pada tulisannya, Wook menulis bahwa awalnya ia menduga bahwa penyebabnya mungkin kecap atau anggur. Tetapi kemudian pilihannya jatuh kepada MSG, di mana semua hampir restoran Cina itu memang khas atau selalu menggunakan MSG sebagai penyedap rasa. Nah, berawal dari esai itulah kemudian yang menjadi pemantik berbagai penelitian ilmiah tentang efek micin pada manusia dan hewan. Esai ini membuat masyarakat di Amerika Serikat takut untuk makan di restoran Cina karena setiap restoran Cina kan menggunakan MSG. Bahkan restoran-restoran di Amerika Serikat itu perlu untuk membuat label
menekankan bahwa di rumah makannya itu tidak menggunakan MSG, berbeda dengan rumah makan China yang dipastikan menggunakan MSG. Jadi masyarakat Amerika Serikat pada waktu itu setelah esai itu dimuat, maka orang yang tidak makan MSG itu dianggap lebih sehat. Yang lebih menakutkan ialah pada tahun 1968 muncul sebuah penelitian yang lebih menakutkan. Ada seorang peneliti atau ilmuwan yang menyuntikkan MSG ke seekor tikus putih, dan hasilnya tikus putih itu mengalami kerusakan otak. Setelah mengetahui hasil penelitian itu telah dimuat di mana-mana, orang-orang semakin takut menggunakan MSG. Bahkan di alam bawah sadar mereka percaya bahwa MSG bisa merusak otak. Di Indonesia sendiri, MSG khususnya merek dagang Ajinomoto punya masalah berbeda. Kalau di Amerika Serikat tadi dikatakan bahwa Ajinomoto atau vetsin bisa membuat orang bodoh dan mengalami kerusakan otak. Sedangkan di Indonesia, Ajinomoto dikabarkan menggunakan enzim babi sebagai katalisatornya, sehingga haram untuk dikonsumsi. Setelah 30 tahun mendirikan pabrik di Mojokerto, Surabaya, pada 16 Desember tahun 2000, melalui rapat fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dirjen POM meminta Ajinomoto untuk menarik semua produknya di pasaran. Mengapa? Karena Ajinomoto melanggar sertifikasi halal. Pada 3 Januari tahun 2001, secara resmi Majelis Ulama Indonesia mengumumkan kalau Ajinomoto merupakan produk yang haram karena di dalamnya terdapat enzim baktosoiton dan enzim porcine yang diambil dari pankreas babi. Mendengar fatwa MUI ini, tentu masyarakat Indonesia yang terkenal religius dan penduduknya rata-rata itu beragama Islam tentu heboh dong. Makanan penyedap rasa yang sudah berpuluh-puluh tahun ia gunakan ternyata haram. Hal inilah yang membuat persepsi tentang MSG di Indonesia hancur seketika. Namun yang paling menarik adalah komentar atau pendapat presiden pada waktu itu, yakni Bapak Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Ia mengatakan bahwa produk Ajinomoto merupakan produk yang halal, bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di antara kajian Majelis Ulama Indonesia dan peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang mengatakan kalau penggunaan enzim porcine hanya digunakan pada proses awal sebagai biokatalisator. Nah, karena digunakan pada proses awal, maka enzim itu tidak menjadi bagian dari baktosoiton yang menjadi hasil reaksi. Sehingga meskipun menggunakan enzim babi sebagai katalisator, secara teknis hasil akhirnya tidak mengandung babi. Namun, demi menghindari keresahan di masyarakat, pada saat itu Ajinomoto di Indonesia menarik peredaran produknya sebanyak 10.000 ton. 10.000 ton ditarik dari pasaran oleh Ajinomoto demi menghindari keresahan semakin meninggi di masyarakat. Mereka pun mengganti enzim baktosoiton dengan mameno, bahan dari sari kedelai, lalu kemudian kembali mendapat sertifikasi halal. Nah, aku ingin menambahkan sedikit bahwa enzim yang pertama digunakan itu adalah enzim baktosoiton. Nah, baktosoiton itu sering diplesetkan menjadi back to Satan atau kembali kepada setan. Nah, sering itu diplesetkan menjadi back to Satan atau kembali kepada setan. Itu enzim babi tadi itu sering diplesetkan kayak gitu juga. Aku pada kesempatan kali ini ingin ikut berpendapat. Jujur ini pendapat aku pribadi. Kenapa sih di Amerika Serikat itu micin yang diserang adalah bisa merusak otak? Itu karena menurut aku adalah orang-orang di Amerika Serikat atau di luar negeri adalah orang-orang yang mengutamakan logika.
otak, pemikiran. Ini logis enggak? Jadi kalau sampai ada produk yang bisa merusak otak, maka itu produk bakal hancur banget. Reputasinya bakal hancur banget. Itu mengapa yang berkembang di luar negeri itu bisa merusak otak. Dan bener aja, hancur banget itu pasarnya micin di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia, berbeda dengan Amerika Serikat kan. Kalau Amerika Serikat yang diserang adalah bisa merusak otak. Kalau di Indonesia, yang di Indonesia diserang adalah produk ini mengandung babi. Mengandung babi. Nah, kita tahu sendiri bahwa orang-orang Indonesia itu kan religius kan. Kenapa dia tidak menggunakan doktrin yang sama atau propaganda yang sama dengan Amerika Serikat? Kenapa tidak sama? Ya karena di kultur kita religius adalah yang utama. Agama Islam itu paling dominan di Indonesia. Jadi kalau salah satu sendinya orang Islam itu disentuh, maka produk itu akan hancur banget. Dan babi adalah salah satu cara yang paling tepat. Dan benar saja, produknya benar-benar hancur. Waktu itu aku mungkin belum sekolah atau mungkin baru SD ya, lupa ingat, aku masih kecil banget waktu itu. Dan aku ngerasa banget masih banyak orang yang bilang ini, bahkan aku hampir nggak mau makan itu hari. Tapi karena aku masih kecil ya aku makan aja. Tapi sempat takut juga karena dibilang dari babi gitu kan. Dan bener aja hancur banget. Dan ternyata itu tuh masih dalam perdebatan gitu loh. Ada yang bilang, bahkan Abdurrahman Wahid ya bilang kalau itu nggak apa-apa karena itu hanya katalisator awal gitu. Katanya nggak apa-apa karena hasil akhirnya sama sekali tidak mengandung babi. Tapi kita sebagai masyarakat biasa ya nggak bisa berpendapat banyak, bukan pengambil keputusan, ya ikut MUI aja. Dan alhamdulillah sekarang udah Ajinomoto sudah ambil memang jalan yang cukup bijaksana untuk menarik semua produknya, mungkin untuk menjaga kepercayaan pasar seperti itu. Itu pendapat aku pribadi. Nah, karena ini tuh permasalahan yang sangat besar, akhirnya banyak orang yang kemudian juga tertarik untuk meneliti ulang apakah benar penelitian bahwa tikus itu yang diberikan vitsin atau micin benar-benar mengalami kerusakan otak. Apakah benar orang-orang yang memakan vetsin itu bisa mengalami sakit di punggung, di leher, seperti kesaksiannya Kwok, orang Amerika Serikat tadi? Karena ini berita begitu besar, melibatkan pasar juga yang sangat besar, karena pasar vaksin ini besar sekali, akhirnya banyak yang melakukan penelitian ulang. Dan penelitian ulangnya itu menghasilkan hasil yang bertentangan. Berdasarkan laporan BBC Earth Lab membenarkan bahwa memang ada orang-orang yang sensitif terhadap vaksin. Tetapi hal ini bukan berarti bisa berdampak ke semua orang. Jadi begini, ini tuh seperti orang alergi gitu ya. Ada orang alergi terhadap makanan tertentu. Misal saya tidak bisa makan udang. Kalau saya makan udang, saya bisa bintik-bintik atau batuk-batuk seperti itu. Tapi bukan berarti semua orang tidak bisa makan udang. Tidak semua orang yang makan udang akan batuk-batuk. Lebih banyak orang yang biasa aja makan udang gitu. Jadi contohnya seperti itu, ini semacam alergi dan tidak bisa dipukul rata atau digeneralisir. Begitu pula dengan penelitian MSG yang merusak otak tikus. Pada saat itu, masyarakat tidak berpikir dengan baik bagaimana tikus tersebut mengalami kerusakan otak. Jadi, otak tikus mengalami kerusakan karena vaksin itu disuntikkan. Sedangkan manusia tidak disuntikan vaksin. Manusia itu mencampurkan vaksin ke dalam makanan, kemudian kita makan dan dia masuk ke dalam saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan itu kemudian diproseslah. Selain itu, dosis yang disuntikkan kepada tikus itu terlalu banyak dan ukurannya itu tidak wajar. Dr. Ken Lee, seorang saintis seafood, mengatakan bahwa jangankan menyuntik 1 sendok vaksin, menyuntikkan 1 sendok garam dapur pun ke dalam tubuh manusia secara langsung itu bisa menyebabkan keracunan parah. Jadi, permasalahannya bukan terletak kepada makanannya, bukan, tapi terletak kepada cara penggunaannya.
Nah, setelah diteliti ulang, ternyata terbukti bahwa vaksin itu aman. Akhirnya, Food and Drug Administration, ya semacam badan POM lah di Amerika Serikat, kemudian merilis bahwa benar-benar vaksin itu aman. Pada tahun 1997, sempat diadakan pertemuan konsensus yang membahas tentang apakah micin berbahaya atau tidak. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah tingkat asupan yang aman dalam penambahan micin pada sebuah makanan. Para peneliti memaparkan bahwa micin dapat diberikan secara terus-menerus kepada manusia dalam dosis besar tanpa menimbulkan efek samping. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bazzano pada tahun 1970. Pada temuan Bazzano, micin bisa diberikan hingga dosis 147 gram per hari selama 30 hari atau lebih tanpa menimbulkan efek samping. Meski demikian, saat ini penelitian lebih lanjut terus dilakukan. Ya guys, demikianlah tadi propaganda tentang vaksin. Apakah setelah mendengar cerita ini, kalian masih percaya bahwa vaksin itu benar-benar membuat orang bodoh? Menurut kalian bagaimana propaganda vaksin ini? Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah. Ya guys, terima kasih sudah menikmati video ini dan menonton video ini sampai selesai. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, please banget klik like-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Thank you, see you and goodbye.